Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kajian kami pada hari ini. Adapun materi yang akan dibahas mengenai hubungan sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan serta jurnal yang sudah dibedah secara empiris yang berjudul Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia, Dampaknya Terhadap Kesejahteraan. Sebelum mulai masuk materi, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 3. Anggota kelompok 3 ada Atika Nur Aziza, Beriana Disca Safitri, Hanfani Kustianingrum, Adinda Alfi Maulani, Naswa Hafifah, Septia Isdiani, Nabila Zahra Gaduh Putri, Anissa Ayu Griawijayanti, dan saya sendiri Aisyah Zahra. Hubungan antara sumber daya manusia dengan ekonomi pembangunan. Tenaga kerja itu mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena tenaga kerja adalah penggerak utama dalam berbagai sektor yang menopang ekonomi seperti sektor manufaktur, pertanian, dan jasa. Tanpa tenaga kerja yang cukup dan berkualitas, pembangunan ekonomi akan berjalan lambat. Indonesia sendiri adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar, dan ini sebenarnya bisa jadi potensi besar buat pembangunan ekonomi. Tetapi potensi itu baru bisa dimaksimalkan kalau sumber daya manusianya juga berkualitas. Nah, semakin produktif tenaga kerja suatu negara, maka semakin besar juga kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanya investasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan itu sangat penting supaya sumber daya manusia kita bisa bersaing dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia itu sebenarnya termasuk salah satu faktor produksi yang utama. Artinya, sumber daya manusia harus mampu mendukung sektor-sektor penting dalam perekonomian negara, seperti sektor manufaktur, jasa, dan pertanian. Kalau SDM-nya nggak mumpuni, maka perkembangan sektor-sektor ini juga bakal terhambat. Sumber daya manusia yang terampil dan kompeten itu tidak hanya bikin sektor ekonomi jadi lebih produktif, tapi juga bisa berdampak pada pemerataan distribusi kekayaan. Jadi ekonomi negara tidak hanya tumbuh, tapi juga bisa dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat. Makanya investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan skill itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai definisi dan konsep dari sumber daya manusia. Jadi, secara umum, sumber daya manusia mengandung dua aspek utama yang sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama adalah aspek kualitas tenaga kerja, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang dimiliki oleh setiap individu dalam bekerja. Aspek ini sangat penting karena kualitas tenaga kerja akan sangat mempengaruhi produktivitas di berbagai sektor. Yang kedua adalah kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan dan pengisian lapangan kerja yang tersedia. Jadi, tenaga kerja yang baik itu tidak hanya punya skill, tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu negara, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan SDM jadi salah satu kunci utama dalam strategi pembangunan nasional. Selanjutnya, dalam pembangunan ekonomi, tenaga kerja yang terampil dan kompeten memiliki peran yang sangat penting. Mereka mampu mempercepat proses produksi dan juga distribusi barang sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih efisien dan produktif. Peningkatan kualitas tenaga kerja juga bisa berdampak langsung terhadap pengurangan ketimpangan sosial. Karena ketika lebih banyak masyarakat yang memiliki keterampilan dan bisa mengakses pekerjaan yang layak, maka kesenjangan ekonomi bisa ditekan dan kesejahteraan bisa lebih merata. Negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang terampil, yang tinggi juga akan jauh lebih siap dalam menghadapi tantangan global, termasuk
persaingan pasar internasional, dan perkembangan teknologi. Bahkan, sumber daya manusia yang unggul bisa menjadi motor penggerak inovasi yang mendorong kemajuan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, pentingnya tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Tenaga kerja memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat, ini tidak hanya menambah jumlah output ekonomi, tapi juga mempengaruhi efisiensi produksi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki kualitas tenaga kerja agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pasar global. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan adalah salah satu cara yang efektif untuk mendorong peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi lebih dari sekedar menambah jumlah output. Tenaga kerja yang berkualitas memiliki kemampuan untuk berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa tenaga kerja yang terlatih dan terdidik, negara akan kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan akan tertinggal dibandingkan negara lain. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan SDM dengan pembangunan negara. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja yang memadai. Negara yang kekurangan tenaga kerja terampil akan kesulitan dalam mencapai pembangunan yang maksimal. Di sisi lain, negara dengan tenaga kerja terampil akan lebih cepat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. SDM yang berkualitas juga memainkan peran dalam keberhasilan negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Proses pembangunan yang memerlukan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang berkembang. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global, yang pada gilirannya mempercepat pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Ini menjadi potensi luar biasa jika SDM-nya berkualitas, tetapi bisa juga menjadi beban jika dikelola dengan baik. Contohnya, Indonesia memiliki bonus demografi pada periode 2020 sampai 2035, di mana jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Jika tenaga kerja ini terdidik, terampil, dan produktif, maka Indonesia bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun, kalau kualitas SDM-nya rendah, justru bisa menimbulkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Negara yang kekurangan tenaga kerja terampil akan kesulitan mencapai pembangunan maksimal. Sebagai contoh, di beberapa daerah industri baru di Indonesia, perusahaan-perusahaan asing kadang harus mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri karena tenaga kerja lokal belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan seperti di bidang teknologi manufaktur atau digital. Sebaliknya, jika Indonesia berhasil meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya lewat pendidikan dan pelatihan, negara kita bisa lebih cepat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing di pasar internasional, dan mencapai kemajuan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembangunan dan pengaruh sumber daya manusia. Proses pembangunan negara sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja. Sebuah negara yang memiliki SDM berkualitas akan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mempengaruhi keberhasilan sektor-sektor ekonomi yang ada. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan pendidikan yang baik dan terstruktur. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat internasional. Selain itu, pendidikan akan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja. Misalnya dalam program Making Indonesia 4.0, pemerintah mendorong transformasi industri nasional untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0. Salah satu kunci utamanya adalah menyiapkan SDM yang melek teknologi seperti bidang otomasi, AI, dan Internet of Things.
Negara yang mampu mencetak SDM berkualitas akan lebih cepat menciptakan lapangan kerja baru. Di Indonesia, munculnya berbagai startup teknologi seperti Gojek dan Tokopedia adalah contoh bagaimana SDM yang inovatif dan terampil bisa mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru, membuka banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, tantangan yang masih dihadapi Indonesia adalah kesenjangan keterampilan. Banyak lulusan pendidikan tinggi yang ilmunya tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Inilah sebabnya pemerintah kini fokus pada program pendidikan vokasi, seperti pengembangan SMK berbasis industri, pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan program kartu pekerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda. Contohnya itu seperti upaya pemerintah dalam membangun balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah untuk melatih keterampilan praktis seperti mekanik, teknisi listrik, hingga programming komputer. Ini dilakukan untuk memastikan tenaga kerja Indonesia siap bersaing dalam negeri maupun luar negeri. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, Indonesia berharap bisa menghasilkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan zaman, siap mengisi peluang kerja baru, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Sistem pendidikan yang baik dapat menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Selain itu, pendidikan yang memadai akan membekali tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Kebijakan yang tepat sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung sektor pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, selanjutnya, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat mencakup investasi dalam pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan kemampuan pada tenaga kerja. Kebijakan tersebut juga harus mendukung sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, seperti teknologi, manufaktur, dan pada sektor jasa. Maka dari itu, dengan kebijakan yang mendukung kualitas SDM, negara dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, kualitas SDM memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pada ekonomi. Nah, negara yang memiliki SDM pasti yang terampil dan kompeten akan lebih cepat mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu, kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pada negaranya. Baik, selanjutnya saya akan membahas pentingnya kebijakan dalam peningkatan kualitas pada sumber daya manusia. Berinvestasi dalam rangka memastikan keberhasilan pembangunan ekonomi, maka dengan tentu negara harus memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk memenuhi tuntutan pada pasar global. Pendidikan yang baik dan kebijakan yang mendukung kualitas tenaga kerja akan memastikan bahwa negara ini dapat menciptakan lapangan kerja yang sesuai dan mampu keberhasilan dalam meningkatkan kualitas di tingkat internasional. Juga pastinya memerlukan kerjasama kualitas SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada negara. Negara yang memiliki kebijakan memastikan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan maka sesuai dengan tenaga kerja pasar tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempercepat dan melanjutkan pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan kualitas hidup dengan kualitas tenaga kerja yang baik. Negara dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan membangun ekonomi bagi pemerintah dan Selanjutnya, jurnal yang akan kita bedah berjudul Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia, Dampaknya Terhadap Kesejahteraan. Indonesia merupakan negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi dinamis. Hal ini terlihat dari pergerakan produk domestik bruto, harga konstan yang meningkat secara signifikan sejak 1990 sebesar 115 triliun hingga mencapai 11.710 triliun pada 2022. Perkembangan ekonomi juga disebabkan oleh transformasi ekonomi dari sektor agraris menjadi industri.
Pada 1980, Indonesia mengandalkan perekonomiannya dari hasil tambang dan pertanian. Transformasi ekonomi ini mendorong pendapatan per kapita masyarakat meningkat dari 489,2 US dollar pada 1980 menjadi 4.783 US dollar pada 2022. Sejak 2019, Indonesia menjadi negara dengan penghasilan menengah dan pada 2022 masuk kategori berpendapatan menengah tinggi. Industrialisasi menyerap tenaga kerja tidak lebih dari 14,17% dari total tenaga kerja, menunjukkan dominasi tenaga kerja informal di sektor pertanian yang menyumbang kurang dari 14% PDB. Hal ini menyebabkan dampak kesejahteraan kurang merata. Menurut teori pembangunan linear Rostow, pembangunan linear melalui tahapan pertanian, industri, dan jasa. Transformasi industri dapat meningkatkan volume perekonomian, kesempatan kerja, dan akses ekonomi. Dapat juga meningkatkan efisiensi, output, dan kualitas hidup. Institusi politik dan ekonomi inklusif penting untuk menciptakan lingkungan stabil dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Inklusivitas mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses sumber daya. Indonesia menempati peringkat 56 dari 141 negara dalam Indeks Inklusivitas Dunia 2021 dengan skor 63,6. Namun indeks inklusivitas antar provinsi bervariasi, menandakan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Indonesia juga menghadapi ancaman middle income trap karena kurangnya inovasi dan produktivitas. Deindustrialisasi terjadi sejak 2012, ditandai penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada ekspor komoditas berbasis sumber daya alam. Industri besar dan sedang terkonsentrasi di Jawa menimbulkan ketimpangan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jangka pendek dan panjang antara inklusivitas dan industrialisasi terhadap pendapatan per kapita. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Anissa Ayu dengan NIM 117. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode ekonometrik yang dimana melibatkan analisis populasi dan juga sampel dengan alat penelitian yang menyediakan data numerik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun hipotesis dirumuskan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh industrialisasi terhadap pendapatan per kapita dalam jangka panjang. H0-nya itu industrialisasi ini tidak signifikan dan H1-nya itu industrialisasi ini itu signifikan. Yang kedua adalah pengaruh inklusivitas terhadap pendapatan per kapita dalam jangka panjang. H0-nya itu inklusivitas itu tidak signifikan dan H1-nya itu inklusivitas itu signifikan. Yang ketiga adalah pengaruh industrialisasi terhadap pendapatan per kapita dalam jangka pendek. H0-nya itu industrialisasi itu tidak signifikan dan H1-nya itu industrialisasi itu signifikan. Yang keempat adalah pengaruh inklusivitas terhadap pendapatan per kapita dalam jangka pendek. H0-nya itu inklusivitas itu tidak signifikan dan H1-nya itu inklusivitas itu signifikan berpengaruh positif. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan permodelan ekonometrik dengan teknik ARDL, di mana data yang digunakan itu terdiri dari data sekunder yang bersumber dari BPS maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Secara khusus, penelitian ini menggunakan data panel dengan runtun waktu di tahun 2012 hingga 2001 dengan data cross-section itu sebanyak 33 provinsi di Indonesia sehingga menjadi 330 data observasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita sebagai variabel terikatnya serta industrialisasi dan inklusivitas sebagai variabel bebasnya. Penggunaan model dinamis ditujukan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek antar variabel. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah estimasi mengikuti penelitian sebelumnya melalui penggunaan model dinamis dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 dikalikan sub T ditambah beta 1 dikalikan sub T minus 1 ditambah beta 2 dikalikan sub T minus 2 dan seterusnya ditambahkan mu sub T. Model ARDL pada penelitian itu ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan persamaan sebagai berikut, yaitu log pendapatan sama dengan beta 1 industri dikalikan sub T min I ditambah beta 2 inklusif dikalikan sub T min I ditambah mu sub T. Dengan pendapatan mewakili PDRB per kapita provinsi, industri itu adalah nilai tambah sektor industri, inklusifnya itu adalah tingkat inklusivitas pembangunan, lognya adalah logaritma, beta 1 dan beta 2-nya adalah koefisien variabel bebas, sub T min I itu mewakili periode T min I, dan data mu sub T itu memrepresentasikan residual atau kesalahan.
Baik, di poin ini adalah hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama ini adalah pengaruh jangka pendek. Nah, dalam pengaruh jangka pendek ini ditemukan bahwa industrialisasi ini tidak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan per kapita. Dan inklusivitasnya juga tidak signifikan, bahkan cenderung memiliki arah pengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Lalu dalam pengaruh jangka panjangnya ini justru sebaliknya, karena dalam pengaruh jangka panjang ini industrialisasi ini memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan, dan inklusivitasnya juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Lalu dalam poin ketiganya ini ada model yang digunakan. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa model yang digunakan adalah model ekonometrika autoregressive distributed LAG atau disebut ARDL. Nah, datanya itu dari panel provinsi 33 provinsi dari tahun 2012 hingga 2021. Nah, untuk poin terakhir ini ada temuan tambahan. Indonesia ini mengalami deindustrialisasi sejak tahun 2012, ditandai dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB, lalu serapan tenaga kerja di sektor industri yang masih rendah dibanding sektor pertanian dan perdagangan. Nah, ketimpangan wilayah pun menjadi pengaruh antara Jawa versus luar Jawa itu berkontribusi pada rendahnya inklusivitas secara nasional. Selanjutnya ini ada analisis. Nah, analisis ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ini adalah dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek ini, baik industrialisasi maupun inklusivitas belum memberikan hasil nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Nah, kenapa? Ini terjadi karena proses transformasi industri dan inklusivitas memerlukan waktu. Sebagian besar tenaga kerja juga masih berada di sektor informal dan agraris. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga belum cukup inklusif dengan kebijakan yang lebih fokus pada produktivitas dan bukan pemerataan. Nah, untuk dalam jangka panjangnya ini, industrialisasi dan inklusivitas ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena industrialisasi ini mendorong efisiensi dan produktivitas serta membuka lapangan pekerjaan. Lalu inklusivitasnya ini menciptakan kesempatan yang merata, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat institusi ekonomi dan politik. Lalu yang terakhir ini ada implikasi kebijakan. Nah, dalam implikasi kebijakan ini diperlukan dukungan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat sektor industri. Pemerintah juga harus fokus pada pembangunan inklusif dengan pemerataan akses sumber daya ekonomi antar wilayah. Baik, selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa industrialisasi dan inklusivitas ini belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek. Ini terjadi karena rendahnya serapan tenaga kerja industri dan masih adanya ketimpangan akses ekonomi antar wilayah. Namun, dalam jangka panjang, keduanya ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Nah, industrialisasi ini mendorong produktivitas dan nilai tambah ekonomi, sedangkan inklusivitas ini memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Indonesia ini perlu diarahkan pada penguatan sektor industri dan peningkatan inklusivitas secara merata untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk hasil dari kesimpulan analisis itu berdasarkan metode analisis ARDL yang bisa dilihat di gambar samping. Itu berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diteliti itu menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif, di mana memiliki arti ketiga variabel yaitu pendapatan, inklusif, industri itu terkointegrasi. Nah, kondisi ini itu mengindikasikan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara variabel dalam model dan hasil pengujian model dengan menggunakan metode AIC, yang dimana menunjukkan metode tersebut bahwa model ARDL dengan log 122 merupakan metode model terbaik. Nah, berdasarkan hasil analisis awal, maka estimasi model jangka panjang dan pendek itu diperoleh.
Nah, selanjutnya pada gambar di samping juga dijelaskan dalam hasil metode RDL itu menunjukkan dalam jangka panjang diketahui bahwa nilai tambah industri secara signifikan itu berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita di Indonesia. Nah, di sini makin tinggi nilai tambah pada sektor industri, maka makin meningkatkan pendapatan per kapitanya. Berdasarkan hasil estimasi sendiri dalam jangka pendek di model ARDL 122 pada tabel 6 di samping itu terlihat bahwa nilai tambah industri terhadap PDRB tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita di Indonesia. Nah, untuk terkait dengan penemuan penelitian ini, nilai tambah sektor industri sendiri itu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek, efek peningkatan nilai tambah industri belum dapat mendorong pendapatan per kapitanya. Nah, untuk kesimpulannya, hasil penelitian seperti dipaparkan pada tabel 6 ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang sendiri, inklusivitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Namun dalam jangka pendeknya, inklusivitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari bedah jurnal tersebut. Jadi jurnal tersebut itu membahas tentang tantangan transformasi ekonomi di negara berkembang, contohnya itu seperti di Indonesia, kurangnya inklusivitas di paritas antar provinsinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa industrialisasi di Indonesia itu inklusivitas dan berdampak positif secara jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan PDRB per kapitanya. Namun, inklusivitas itu belum berdampak dalam jangka pendek, menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia belum sepenuhnya inklusif dan masih berfokus pada pertumbuhan serta produktivitasnya. Penelitian merekomendasikan kebijakan yang mendukung seperti penaikan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini tuh terletak pada ruang lingkup terbatas dan analisis yang hanya menyangkut jangka pendek dan panjang di Indonesia.